Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan presentasikan tentang implementasi agama Islam dalam politik. Dan sini kita akan membahas yang pertama pendahuluan, itu apa itu politik, yang kedua politik dalam Islam, ketiga implementasi politik Islam, yang keempat kesimpulan. Itu yang pertama pendahuluan, itu apa itu politik. Politik secara umum adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara. Dalam pelaksanaannya, politik merupakan sebuah perilaku atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan segala macam kebijakan dalam tatanan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan politik dalam Islam. Apakah agama Islam mengatur tentang politik? Ya, Islam menyebut politik dalam istilah siyasah, yang berarti mengatur segenap urusan umat. Dan bahkan Islam menganjurkan setiap orang ikut serta terhadap urusan umat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, yaitu dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-30. Khalifah atau pemimpin. Khalifah bermakna pengganti pemimpin atau penguasa, yaitu seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab atas kaum atau rakyatnya. Pemimpin bertanggung jawab atas pembuatan keputusan untuk masa depan bangsa, dan juga sebagai pelindung, dengan memberikan rasa aman, tentram, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, menjadi teladan, yaitu menjadi public figure yang baik agar menjadi contoh teladan bagi masyarakat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, implementasi Islam dalam politik. Pertama, yaitu dalam pemilihan kandidat, yaitu memberikan amanah kepada orang yang ahli di bidangnya, bukan dipilih karena parpol. Kedua, politisi memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki tim yang solid agar tidak terpecah belah. Tiga, dalam pemerintahan, itu amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan jabatan. Yang keempat, perilaku. Politisi dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat luas. Yang kelima, sistem, yaitu sebuah sistem politik yang tidak melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yunia akan mempresentasikan tentang implementasi keimanan dalam segala aspek kehidupan sosial. Iman dalam konteks kehidupan sosial memberi pengertian bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Tetapi iman dalam konteks kehidupan sosial juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagai aspek keyakinan berkorelasi positif dan memberi pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kualitas kehidupan sosial dan kemanusiaan. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pedoman hidup. Berpegang pada iman akan mempunyai tujuan hidup yang jelas, bahkan tidak mudah menyerah ataupun putus asa. Implementasi iman dalam kehidupan sosial, yaitu saling memberi nasihat. Memberi nasihat adalah bukti perhatian dan kecintaan seorang kepada orang yang ia nasihati. Dalam komunitas masyarakat Muslim, nasihat adalah kebutuhan mutlak, baik nasihat itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Menjenguk orang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang menjenguk orang sakit dengan sabdanya, sesungguhnya seseorang itu bila menjenguk saudaranya yang sakit senantiasa dalam kufatul jannah sampai pulang. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud kufatul jannah? Nabi menjawab, memetik
buah surga yang telah matang. Di sini dapat kita lihat implementasi agama Islam dalam budaya. Yang pertama, ya, secara umum, apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak, kompleks, dan luas. Sementara menurut KBBI, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Budaya secara tata bahasa sendiri merupakan sesuatu yang diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencakup banyak hal kegiatan sosial manusia. Kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yakni Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya, yang artinya bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu coller, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Budaya dalam Islam. Apakah agama Islam mengatur tentang budaya? Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang sedemikian jelas. Menurut Kuncoro Ningrat, misalnya, mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Implementasi budaya Islam melalui 3 proses. Yang pertama, absorption atau penyerapan budaya dan pemikiran dari luar seperti pemikiran Yunani dan Romawi. Yang kedua adalah modification atau modifikasi, penyesuaian budaya luar sehingga diterima oleh Islam. Contoh pembuatan masjid dengan kubah, menara, dan undakan. Yang ketiga, elimination atau penyaringan. Penyaringan budaya antara diterima atau dikeluarkan apabila bertentangan dengan Islam. Dari materi tersebut, saya mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan Islam dan kebudayaan. Zaman dan Islam dan kebudayaan zaman cenderung berubah, selalu berubah-ubah. Sehingga budaya Islam adalah budaya yang berlandas pada nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah dalam perkembangannya, kebudayaan Islam banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal di sekitar semenanjung Arab yang telah lebih dulu berkembang. Sehingga budaya Islam sendiri banyak beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Namun, perkembangan kebudayaan menurut Islam bukanlah value free atau bebas nilai, tetapi justru value bound atau terikat nilai. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandandika Pramudita dengan NIM 04. Implementasi keimanan dalam segala aspek berkehidupan hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hukum taklifi yang terdiri al-wujub dan sebagainya. Contohnya wajib puasa bulan Ramadan, haramnya minum khamar, mubahnya makan dan minum, serta makruhnya merokok. Kedua, hukum wajib yang di dalamnya ada sebab, syarat, mani, sah batal, rukso azimah. Contohnya waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mualaf menunaikan sholat zuhur. Fungsi hukum Islam. Hukum merupakan peranata sosial dalam suatu masyarakat guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban antara anggota masyarakat, baik dalam hubungan individu maupun dengan negara. Hukum juga merupakan alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan sosial. Hukum Islam, syariah, dan fikih. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemah dari al-fikih al-islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum digunakan Islamic law dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariah dalam penjabarannya, kemudian lahir istilah fikih. Antara syariah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat karena fikih formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fikih atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntunan ruang dan waktu dalam meliputi faqih jamak fuqaha yang memformulasikannya. Karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan mereka. Syariah dapat diartikan bahasa Inggris canon law of Islam. Fikih atau hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Implementasi hukum Islam termanifestasi pergulatan hukum dalam perundang-undangan dan tata hukum Indonesia. Kesimpulannya, hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dan kehidupan kaum muslim atas dasar keyakinan keislamannya, sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dan kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan tatanan hidup yang diperoleh dukungan penuh dari negara, sebagaimana dikukuhkan dalam UUD Pancasila dan UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar, NIM 17, akan mempresentasikan tentang implementasi agama Islam dalam ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga, dan nomos yang artinya peraturan, hukum aturan. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Apakah agama Islam mengatur tentang ekonomi? Ekonomi dalam Islam adalah satu kesatuan dengan ajaran Islam lainnya. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan aturan sholat, puasa, berumah tangga, dan lainnya. Jika ada umat Islam yang menganggap dirinya muslim, maka dia tidak boleh menolak aturan Islam dengan aturan ekonomi Islam. Islam dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan
satu bagian, banyak yang berpikiran bahwa ekonomi berbeda dengan Islam. Islam hanya mengatur batas, sedangkan tidak mengatur ekonominya. Islam adalah agama rahmatul lil alamin yang artinya mengatur keseluruhan sektor manusia. Untuk segala aktivitas manusia mengarah pada landasan dan prinsip Islam. Implementasi Islam dalam ekonomi sebagai sarana peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat, sarana pemerataan pendapat dan kekayaan, sarana kebebasan individu. Kesimpulan, menjalankan ekonomi syariah artinya juga harus memikirkan kemaslahatan dan kemakmuran umat. Ekonomi syariah melarang adanya eksploitasi masyarakat dengan meniadakan bunga serta melarang penimbunan kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang implementasikan keimanan dalam segala aspek kehidupan lingkungan, abiotik, dan biotik. Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Semakin tinggi kebudayaan manusia, makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya, berarti makin besar perhatian manusia terhadap lingkungannya. Kebutuhan manusia, hidup manusia dapat dilihat dan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan non material. Material yaitu ada air, udara, sandang pangan, papan, transportasi, dan lainnya. Sedangkan non material rasa sayang, kasih sayang, pengakuan atas eksistensinya, pendidikan, dan sistem nilai dalam masyarakat. Kegiatan manusia ini menimbulkan dampak ganda, yaitu kemakmuran dan kerusakan. Kemakmuran yaitu semua kekayaan lingkungan baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Kerusakan lingkungan yaitu ada kerusakan hutan, efek rumah kaca, daerah aliran sungai atau watershed, kehilangan beraneka ragam biologi atau biodiversity, erosi tanah atau lahan yang berlebihan, kerusakan lahan yang dicirikan oleh meluasnya padang alang-alang, kelebihan tangkapan ikan atau overfishing, pencemaran udara, dan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar yang diantaranya dapat berdimensi lokal, regional, maupun global. Yang artinya telah terdapat dalam surat Ar-Rum yang berarti telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terdapat di surat Quran Al-Rum ayat 41. Lingkungan biotik dan abiotik, yaitu merupakan lingkungan biotik adalah segala yang bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan cahaya, topografi, dan bumi. Sedangkan abiotik yaitu merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Islam dan lingkungan. Islam merupakan agama yang berisi ajaran dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Allah telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Allah berfirman, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiada Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 108. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menanam pohon agar esok hari kiamat telah menemani di sampingnya karena telah menjaga mereka atau pohon. Dan Nabi memerintahkan kepada umatnya agar bercocok tanam tanaman pohon. Al-Qurtubi berkata dalam tafsiran, bercocok tanam termasuk fardu kifayah. Imam atau penguasa berkewajiban
berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam dan yang semakna dengan itu seperti menanam pohon. Dalam hadis riwayat Bukhari 2012 6512. Bahkan untuk memotivasi umat, beliau agar gemar menanam pohon, beliau bersabda, Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan tuliskan baginya sebagai pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Kesimpulan, bangsa ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun oleh akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia merupakan faktor yang sangat dominan. Kebakaran hutan, pencemaran udara, efek rumah kaca, dan lain-lainnya tidak terlepas dari penyerapan manusia dalam eksploitasi alam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu apa yang disebut dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu istilah fikih disebut dalam istilah al-hisbah, perintah yang ditunjukkan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Bagaimana cara melaksanakannya? Dalam ajaran Islam, contoh perbuatan ma'ruf diantaranya mengamalkan rukun Islam, bersikap syukur, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, dan perbuatan terpuji lainnya. Perbedaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan atau berdakwah atau mengkomunikasi ajaran-ajaran Islam kepada orang lain, sedangkan nahi mungkar berarti mencegah orang lain dari perbuatan kejahatan. Ajaran Islam hal ini sangat menunjukkan keseimbangan. Contoh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak teman kita belajar agar tidak menjaga satu ujian, mencegah teman kita yang hendak mencuri, mengajak teman kita berpuasa, dan lain-lainnya. Manfaat mengajar amar ma'ruf nahi mungkar yaitu dihindarkan dari api neraka, menjadikan hidup lebih bermanfaat bagi orang lain, meminimalisir rasa dengki orang lain kepada kita.